selamat siang. Siang, Bu. Baik, apa kabar? Sehat, Bu. Baik anak-anak kami, sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada siang hari ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk tangan kita. Baik anak kami, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai topiknya adalah kelola emosi. Apa anak kami? Kelola emosi. Baik. Kelola emosi. Ada yang tahu anak-anak kami apa itu emosi? Tidak tahu ya. Emosi adalah merupakan reaksi yang kompleks yang melibatkan perasaan, pikiran, kemudian fisik kita dalam suatu peristiwa yang kita alami. Itu suatu cara kita mengekspresikan diri kita. Ketika kita senang, bagaimana kita? Ketika kita marah, bagaimana kita, emosi kita? Ketika kita bahagia, sukacita, dan bagaimana kita mengekspresikan diri ya. Kemudian, mengapa kita harus mampu mengelola emosi? Kita ini penting sekali mengelola emosi. Kenapa? Karena emosi adalah merupakan hal yang ada di dalam diri kita. Ya, kita harus mampu mengelola emosi kita. Seperti anak-anak didik kami datang ke sekolah dengan tujuan belajar. Jadi apa tadi masalah di rumah? Mungkin di rumah lagi ngambek sama mama, tidak dibawa-bawa di sekolah. Tidak mungkin ngambek juga kamu di sekolah sampai ngambekmu kamu bawa. Jadi kita harus mampu mengelola emosi. Ya, apapun yang kita alami, kita harus bisa mengelola emosi. Ya, kemudian ada juga jenis-jenis contoh emosi dasar. Contohnya adalah marah, kemudian gembira, sedih, takut, kemudian terkejut, kemudian tertawa, ya di saat senang. Sedangkan marah juga cara kita mesti menyesuaikan diri. Bagaimana kalau kamu marah begini ya diam aja, atau kamu bilang marah ya, beda. Tapi pas akan nampak di wajah kita ya, mengekspresikan ekspresi kita. Merah, mata kita melontok sampai keluar, ya kan? Sampai ini kita ada gitu. Iya. Ya, seperti film kartun kalau marah ya, iya kan? Dari tubuh ya. Kemudian
menyelamati anak-anak kan lama sekali. Settingnya lama kali ya, pasti begitu ya. Cara kita mengelola emosi salah satunya adalah teknik pernapasan. Anak-anak kami ambil posisi tegak lurus, mari kita laksanakan teknik pernapasan. Cara mengelola emosi, tarik nafas dalam-dalam, dan pelan-pelan dibuang. Sekali lagi, tarik nafas, mengelola. Oke, silakan dulu. Bagaimana, sudah lega? Sudah terkena? Ya, itu juga merupakan cara kita mengelola emosi. Saat kamu marah juga, kamu juga bisa melaksanakan teknik itu. Ya, kamu juga bisa sehingga kamu tidak nampak kalau lagi marah. Tenangkan hatimu. Di saat kita marah kita butuh ketenangan. Jangan datang kamu marah-marah, tidak. Tapi menjadi ketika kita sudah belajar mengelola emosi, kita bisa. Orang tidak nampak sama kita kalau kita tarik aja dulu. Kita duduk tenang di posisi tempat kita, duduk di kamar juga, mengambil ketenangan duduk. Akhirnya jantung kita yang tadi berdetak kencang ingin marah bisa tenang ketika kita melaksanakan teknik pernapasan. Ya ampun, sabar berikan kekuatan supaya saya tidak marah. Ya, what is the ya, itu dia. Bagaimana lagi cara teknik mengelola emosi? Selain teknik pernapasan, yaitu nomor 2 adalah berolahraga. Apa? Nah, kita berolahraga, melakukan aktivitas kita gemari. Seperti minggu depan kita belajar tentang kenali potensi yaitu berolahraga. Contohnya potensi kita mampu. Kita juga mampu mengelola emosi kita dengan teknik melakukan olahraga. Ya. Kadang kita ketika kita beraktivitas berolahraga lupa kita apa yang kita hadapi. Kita sedang menghadapi masalah dengan berolahraga. Setidaknya lupa kita masalah di kita. Lupa kita emosi kita. Lupa kita ingin marah. Lupa kita stres, kita lupa karena kita sudah berolahraga. Ya. Kemudian apa lagi? Ada teknik lain mengelola emosi. Nomor 3 apa? Kadang ini biasanya anak perempuan. Dia punya buku diari. Dia diari kan? Tahu. Dia buku diari. Dia menulis diari. Hari ini aku benci sekali sama temanku itu. Dia tidak mau mengembalikan buku saya. Dia bilang bisa. Cara kita juga meluapkan emosi kita dengan menulis diari. Jadi kita marah-marah di buku itu. Kesal kita, sedih kita, bisa kita tulis melalui tulisan. Sehingga kita tidak bisa kita kesal sama orang, dia lupa mengembalikan buku. Kita nggak marah-marah sama dia. Tentu ketika kita sudah menulis dan menuangkan di diari, pasti kita dengan lembut mengingatkan dia, jangan lupa buku saya ya. Nah, karena apa? Luapannya, emosinya sudah ditulisnya tadi di buku diari. Dia sudah marah-marah di dia. Itu juga cara kita teknik mengelola emosi. Ya, itu dia. Kemudian, bagaimana lagi cara mengelola emosi, Bu? Ada lagi caranya. Caranya adalah mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Dia lagi sedih, dia dengarkan musik. Bukan lagi rohani. Tuhan, tolonglah anakku ini. Jadi ketika dia mendengarkan musik, maka dengarlah dia. Sedihnya hilang, dia sudah berserah. Ya, ketika dia lagi marah, dia kasih musik di sini atau nama berbeda. Jadi dia ketika marah jadi hilang. Ketika dia marah dia penyanyi misalnya mendengarkan musik, ya hilanglah rasa marahnya itu karena sudah mengekspresikan secara tidak langsung mendengarkan musik. Iya. Bagaimana kami sekarang ibu sudah menjelaskan
teman-teman, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2 mengenai tentang roda emosi. Yang dimaksud dengan roda emosi, kehidupan adalah silih berganti, berputar seperti roda. Yang namanya roda itu adalah berputar, dan emosi itu adalah suatu perasaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi kita berbeda-beda. Ada senyum, senang, kesal, sedih, dan kaget. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik, kelompok 3. Baik teman-teman, inilah hasil dari diskusi kami dari kelompok 3, yaitu kenali emosi. Inilah wajah-wajah kita sehari-hari saat kita emosi, itu wajah ini wajah senyum, senang, kesal, dan sedih. Wajah-wajah ini tidak selalu ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada waktu, ada hari kita dalam keadaan kaget, keadaan sedih, kesal, senang, dan senyum. Dan buat teman-teman dari kelompok 3, kita mempraktekkan wajah-wajah kenal emosi ini. Jadi persilakan. Ada yang senyum, senang, kesal, sedih, dan kaget. Wajah yang senyum diperhatikan oleh teman kita Citra Yogi. Dipersilakan. Oke, dan wajah senang diperhatikan oleh teman kita Disti. Dan perasaan kesal diperhatikan oleh Helga Ditya. Dan perasaan sedih diperhatikan oleh teman kita Oterlin Sarepo. Dan perasaan